Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Pak. Semoga hari ini kalian sehat semua ya, dalam keadaan yang sehat hati dan jasmani dan rohani. Amin. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo ketuanya silakan siapkan Riyadu. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar. Siapa yang tahu materi hari ini? Tidak tahu Pak. Bapak yang ajar. Iya. Masa nggak tahu? Apa nggak belum dikasih tahu pembelajaran? Kan hari Bapak ini materi? kemarin tidak kasih tahu Pak. Iya Pak. Oh, Bapak masih tahu ya kemarin? Iya. Baik anak-anak, di sini kita pembahasannya untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang materi pencaksilat. Baik, di sini sebelum masuk ke materi, saya Bapak akan beri syarat untuk memasuki kelas ya. Iya Ya Pak. Pak. Dengan Bapak ada persyaratannya. Kalau masuk kelas yang terlambat tidak boleh masuk untuk Bapak. Silakan kalau masuk boleh tapi tidak Bapak absen. Silakan tunggu di luar. Siapa? Itu Pak? minimal waktunya berapa telatnya Pak? Ya, untuk pertama ya Bapak kasih waktu 5 menit lah untuk memaksimalkan anak-anak untuk bisa masuk ke kelas semua kan. Nah, baik Pak. Sebelumnya di sini siapa yang pernah ikut organisasi pencaksilat? Ini teman saya pernah katanya Pak. Riyadu pernah ikut organisasi pencaksilat? Dulu pernah Pak, tapi bentar teman. Bentar. Iya. Gimana untuk yang dilakukan sehari-harinya? Maksudnya untuk latihannya keras atau enggaknya? Kalau latihannya sangat keras Pak, makanya saya itu keluar Pak. Keluar? Iya. Ya gimana dong? Masa baru ikut pencaksilat bentar kok udah keluar? Iya. Di sini sebelumnya ada yang tahu sejarah pencaksilat? Belum Pak. Belum, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sejarah tentang pencaksilat ya anak-anak ya. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajari dari guru ke murid, karena hal itulah catatan tertulis mengenal asal mula silat yang ditemukan. Kebanyakan sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari daerah ke daerah. Oh, Paham anak-anak? enggak Enggak, Pak. Pak. Bisa diringkas nggak Pak? Itu nggak Terlalu masuk banyak ya? Pak. Ya, oke Bapak. Anak SD. Sebelumnya pengertian pencaksilat ya, Bapak Ya, ringkas saja. Iya Pak. Pencak, gerak-gerak dasar yang bela diri yang terkait dari peraturan digunakan dalam belajar, dalam latihan dan dalam pertujuan. Ya. Selanjutnya pencaksilat itu ada dua ya, pencak dan silat. Ya. Jadi yang pencak yang tadi yang Bapak bacakan, silat beda lagi. Silat adalah gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci. Oh, Jadi beda itu, bisa dibedakan pencak dan silat. Ya Pak. Paham? Paham Pak. Jadi banyak unsur yang terkandung dalam pencaksilat ya anak-anak. iya. Unsur yang terkandung dalam pencaksilat, keterampilan, budi pekerti, pembentukan kepribadian, regulasi. Yang pertama dalam pencaksilat itu ada yang pertama dalam dianjurkan yang pertama yaitu ada berbudi pekerti luhur. Di sini ada yang paham berbudi pekerti luhur? Di sini sebelumnya ada yang paham tentang arti berbudi pekerti luhur? Belum sih Pak. Belum Pak. Jadi belum paham ya? Lihat Belum. paham. Berbudi luhur itu seperti Saya nggak paham ya. kita anu ya Pak. Patuh sama orang tua ya Pak, mainnya Pak. Iya itu bisa masuk akal. Oh gitu. Iya. Oh. Arti berbudi pekerti luhur itu ada anak-anak. Oh iya. Berbudi pekerti luhur itu tahu benar dan salah. Oh. Jadi misalnya sampean ketemu orang dan berbuat salah, sampean yang salah tapi kamu menantang dia untuk Singgung. bela diri, Oh. itu namanya salah. Berbudi pekerti luhur itu tahu benar. Jadi kalau misalnya Anda salah, ya alangkah baiknya meminta Maaf. enggak, malah bukan menyombongkan diri mentang-mentang Anda silat terus sombong ngajain gelut semua orang, itu salah. Iya. Paham? Paham Pak.
Di organisasi itu ada artinya berani karena benar, takut karena salah. Asik. Itu artinya apa, Pak? Menjunjung tinggi kebenaran. Artinya benar tuh ibarat kata ya Anda ketemu orang emang benar-benar orang itu salah, nah Anda emang menjunjung tinggi kebenaran Anda kalau emang Anda benar-benar benar dalam posisi itu. Di sini ada yang tahu Indo Organisasi Pencaksilat Indonesia? Saya tahu satu aja, Pak. Apa? Singkatan dari Indo Organisasi Pencaksilat Indonesia. IPSI. Benar, 100. Lihat tuh. IPSI. Tadi kan sudah, Pak. Udah. Iya, cuma satu ya. Oh iya, cuma satu. Singkatan IPSI apa ya tuh? Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Nah, baik di sini kembali ke materi tadi. Materinya sama mana? Sampai IPSI, Pak. IPSI ya. Iya. Jadi arti IPSI itu adalah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Setiap bidang olahraga kan ada singkatannya masing-masing kan. Kalau sepak bola Indonesia artinya apa? Lihat. PSSI, Pak. Kalau Abil bola voli. Waduh, lupa saya, Pak. PB. PBPSI. Nah, itu ya diingat-ingat ya soalnya buat kamu untuk kedepannya kan. Ya, siapa? Di sini dalam pencaksilat ada teknik dasar pencaksilat. Yaitu yang pertama ada sikap pasang. Sikap pasang kan? Sikap pasang adalah teknik berposisi siap tempur optimal dalam menghadapi lawan yang dilaksanakan secara teknis dan efektif. Sikap pasang dan berpola serangan atau belaan. Dalam pelaksanaan sikap pasang merupakan kombinasi dan koordinasi kreatif dan mudah-mudahan. Baik, sini ada yang sebelumnya ada yang paham sikap pasang Belum, atau Pak. kuda-kuda. Boleh Bapak praktekin dulu, Pak, biar kami bisa meniru. Baik. Mas, sebelumnya ini karena tempatnya agak sempit ya Bapak optimalkan. Ya, fasilitas sekolah kita kurang, Iya, ya. kan namanya fasilitas sekolah tidak digunakan semestinya ya. Gini lah hasilnya. Saya rasa itu dikorupsi, Pak. Mungkin ya nak ya, kan Bapak nggak berani ngomong. Soalnya takut Bapak ya. Semoga aja jangan sampai lah. Baik, di sini anak-anaknya Bapak akan mempraktekkan sikap pasang awal ya. Ya, saya, Pak. Sikap pasang yang pertama ada kuda-kuda. Kuda-kuda itu posisi siap. Nah, boleh Riyadu Bapak ini persiapan kuda-kuda. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa. Persiapan kuda-kuda. Ini posisi siap, badan ya, siap. Boleh Riyadu, silakan tegak bentar. Jujuin Bapak ya. Hebat. Boleh ya, Pak. Tinjak. Bener. Iya, ayo. Ya siap. Posisi gini Mas yo. Posisi rata, udah rata-rata air. Posisi tangan mau gini. Siap. Jadi ini banyak fungsinya Mas. Ya, nanti Bapak jelaskan fungsinya ya. Iya, Pak. Jadi siapa Habib mau Saya. bertanya? Oh iya. Cara menguatkan agar kuda-kuda itu kuat gimana, Pak? Untuk kuda-kuda kuat ya. Kuda-kuda kuat sering. Pokoknya latihannya gimana, Pak? Latihannya Ya. sering-sering jogging itu yang penting jogging Mas. Jogging. Untuk meningkatkan ya ini. Ya, Pak. Harus kuat. Dan nanti ada sering tendangan itu. Iya. Lihat dua dia belum Mam? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik lanjut ya. Yang pertama ada sikap pasang terbuka. Di sini ada yang paham sikap pasang terbuka Mas Nabil? Atau Mas Riyad? Belum, Pak. Riyad dulu ikut silat belum sampai situ ya? Belum, Pak. Baru kuda-kuda. Oh, baik di sini pertama ada sikap pasang terbuka ya. Nah. Sikap pasang terbuka contohnya. Ini sikap pasang terbuka. Kemudian ada sikap pasang tertutup. Sikap pasang tertutup beda kembali. Sikap pasang tertutup itu rapat ya. Rapat. Nah, gini. Posisinya gini. Nah, bisa ya sampai bedain sendiri lah Bos. Terus kemudian ada sikap pasang-pasang kuda-kuda berputar. Ada itu.
Ada Pak? Ada. Banyak Mas, dalam pencak silat tuh ya banyak pasang. Oh, kalau sampean nggak anu ya nanti bisa keluar kayak teman Mas nih. Iya, Pak. Ilmunya nggak nyandak. Saking banyaknya dalam ilmu organisasi pencak silat. Yang pertama ada pasang 4. Pasang Pak. Wah. Ini banyak Mas. Yang dimaksud berputar tuh gimana? Sampean paham? Berputar belum Pak? Woi, woi, woi. Nah, itu maksudnya. Ya Pak. Paham toh? Ya Pak. Selanjutnya yang tadi udah paham? Nanti pasangnya apa aja Mas? Ya saya jelas. Pasang terbuka, Pasang tertutup. terus Ya. Tutup. dan Pasang putar. kuda-kuda badan berputar. Ya. Selanjutnya ada sikap pasang kuda-kuda tengah. Pasang kuda-kuda tengah yang tadi Bapak jelaskan saat di pertama, ongkong-ongkong namanya. Ngomong-ngomong Pak. Iya, ini. Ngomong-ngomong. Paham? Pak. Itu namanya sikap kuda-kuda tengah Mas ya. Siapa? Sikap pasang kuda-kuda tengah menghadap. Jadi sikap kuda-kuda tengah menghadap lawannya. Putar Mas. Nah, ini kan lirik nih, lirik lawan. Jadi contohnya aja di sini. Tuh. Ini lirik ya, lirik lawan. Ya Pak. Misalnya lawan sana menyerang, fungsinya nanti Bapak jelaskan sendiri. Ada lagi gerak langkah. Gerak langkah adalah teknik berpindah atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental, indera cedera optimal untuk mendapatkan posisi yang mengutamakan dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan bagi kepentingan serangan dan belaan. Baik, di sini kita akan membahas teknik dasar Mas. Teknik-teknik dari tadi. Boleh nanti salah satu anak-anak maju ke depan ya Mas. Ya Pak. Silakan untuk Riyadu boleh maju ke depan untuk menjelaskan fungsinya. Fungsi apa Pak? Untuk tadi yang pertama sikap apa? Sikap pura-pura. Kuda-kuda. Kuda-kuda tengah dulu Mas. Silakan maju Mas Riyadu. Biar nanti kan paham tekniknya. Ya Pak. Sini Mas. Oh, posisi kuda-kuda misalnya ditendang Mas, tendang Mas. Bukan kaki Oh, bukan kakinya Pak. Apanya Pak? Ini namanya anak ngelamat jadi contoh ya. Ini nakal emang nakal dia Pak. Enggak. Jahil dia orangnya. Jalan. Ya. Astaga. Besok-besok jangan ulangi lagi. Ya. Bapak. Ya. Pak, misalnya posisinya kuda-kuda ditendang. Ayo tendang tengah alon ya. Oh, di tengah ya Pak. Ya. Tuh. Nih. Paham namanya. Paham Pak. Ditarik. Tarik. Ditarik kencang kalau bisa dijatuhkan ya. Itu bisa juga. Lanjut untuk posisi kuda-kuda terbuka. Coba sampean. Kuda terbuka itu kayak gimana Pak? Pasang yang Bapak praktekkan tadi. Pasang 6. Nah. Coba sampean tendang. Tendang coba. Caranya gimana nendang? Gitu Pak. Benar apa salah kayak gitu kira-kira? Oh, banyak. gini. Benar. Ini ada lagi Mas teknik cara pengambilannya Mas ya. Ya Pak. Ayo Mas tendang coba pelan. Coba. Mas. Nah, kakinya utamakan ini Mas ya. Jangan Udah kan Mas. Mas. nggak apa-apa. Kamu menghargai yang itu Mas. Hargai semua. Gini anak ya. Ya. Kakinya jangan gini. Ya. Ini posisi itu rata. Bahaya resikonya, ini ada resiko tersendiri. Ini kalau sampai kena orang posisinya tuh patah. Oh iya Pak. Iya. Ayo Mas coba tendang. Nah, ini posisi tendangan tuh lurus, cermen gini nggak bener itu. Kan orangnya di sini Pak. Ya bebas, lurus kok. Misalnya untuk pajang ini kita lawan. Oh ya. Nah, ini lah. Nah, ini posisinya diambil Mas. Nah, Oh iya. contoh. Nah, ini jatuhkan. Nah, Iya. paham? Paham Pak. Kemudian posisi tertutup, pasang. Tendang, coba tendang. Bisa gini Nah. nadanya gimana? Nah, dia paham ya. Tendang. Nah, ini sama aja tadi bisa ditarik, bisa semuanya bisa dilemparin kan jatuh.
Baik, setelah yang Bapak jelaskan tadi, mungkin ada yang bisa dipahami untuk anak-anak. Paham Pak? Paham. Nanti Bapak akan kasih pertanyaan atau kalian yang bisa tanya Bapak. Kalau nggak mau yang bertanya, nanti malah Bapak yang tanya kalian. Aduh. Ya, Riyadu mau bertanya? Ya Pak. Nanti ya. Ya Pak. Eh, jadi hanya tadi ya, mungkin selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya yang bisa Bapak anu. Untuk sementara ini pertemuan hari ini cukup itu yang Bapak terangkan, soalnya teknik dasar, teknik pencaksilat itu masih banyak anak-anak, masih banyak itu. Kalau Bapak jelaskan hari ini yo nggak pulang kita sampai besok. Oh iya Pak. Mau nggak pulang? Gak apa-apa. Tidur sini. Nggak apa-apa. Siapa yang udah lapar? Saya Pak. Waduh, ini baru setengah jam loh. Bapak ada apa? Wah, Bapak udah makan. Baik, di sini mungkin ada yang bisa ditanyakan soal yang tadi Bapak sampaikan. Saya Pak. Baik, silakan Riyadu. Untuk pasang tertutup itu fungsinya untuk apa Pak? Pasang tertutup itu beda lagi Mas fungsinya. Ada fungsi tersendiri. Ya nah, contohnya pasang tertutup Mas ya. Ya. Bisa ngomongin Pak. Ini ada sedikit perubahan Mas ya. Tadi ada kesalahan sedikit. Fungsi tertutup itu ternyata gini Mas. Ini termasuk pasang tertutup. Ya. Untuk pasang terbuka itu gini contohnya. Ini untuk baru dia. Pasang tertutup gini loh. Yang baru tadi Pak. Ini termasuk pasang terbuka. Oh siap. Tangan posisi terbuka. Pasang tertutup. Itu fungsinya nih. Ada lawannya namanya. Iya Pak. Depan. Oh. Tendang. Nah, itu posisi Mas Jo. Ini. Posisi bawah kaki ini adalah. Oh, iya. Berarti yang enak ininya ya Pak, tumit ininya. Iya. Soalnya itu sangat bahaya. Kan kebanyakan jari yang ini Pak, yang nendang. Wah, itu acaranya bener Mas. Lalu kalau Bener, jari Pak. sampai gini kena Riyadu. Ditepis kena angin misalnya patah ini Mas. Berarti harus nendang pakai ini ya Pak. Soalnya tahu pas zaman Bapak tuh, kan Bapak ya mengalami cedera ini. Di jarinya. Oh, Iya. patah Mas dua itu pas tanding atlet. Kalau ya tekniknya banyak ya Mas. Ya sementara itu cuma itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk Mas Habil ada pertanyaan? Manfaat paling utama dalam seharian itu apa Pak? Yang pertama dalam mengikuti organisasi pencaksilat itu ada banyak Mas hasilnya. Yang pertamanya itu kita mencari arti persaudaraan. Persaudaraan. Iya. Itu organisasi berarti Pak? Iya, organisasi. Maksudnya- Pencak sama ya Mas, organisasi pencaksilat itu macam merangkul. Iya. Semuanya tuh mencari arti persaudaraan. Di situ kita punya saudara banyak. Misalnya sampai di jalan nih, di Ya. jalan dibegal orang. Kebetulan begal tuh satu organisasi. Misalnya Oh, berarti pencaksilat banyak begal ya? Aduh gimana? enggak. Kebetulan ulah. Kayak malah pencaksilat. Masih begal di sini. Nah, misalnya nih, Masuk lagi. misalnya Ya manfaatnya itu be, manfaat untuk ya, tubuh be. oh sih tak. Yang pertama sikir mungke tok cuk. Nah itu ada banyak Mas Abil. Yang pertama ya mencari persaudaraan, merangkul arti tinggi persaudaraannya kan. Kita kemana-mana ketemu saudara, teman baru. Nah, misalnya sampean di jalan waktu nempel ban nih, banyak bocor. Kebetulan nggak bawa uang. Nah kebetulan orang yang punya bengkel tuh kebetulan satu organisasi atau misalnya sampean ikut persaudaraan setia hati terapi, kebetulan orang bengkel bisa. Terus sampean tuh nanti bisa dianggap saudara sendiri Mas. Iya. Arti kalau orang di PSHT itu orang ke PSHT itu sama aja udah melebihi saudara kandung sendiri Mas. Ya. Jadi itu samanya dirangkul. Terus ada lagi ya, misalnya untuk menjaga diri lah yang penting. Untuk menjaga orang-orang terdekat yang kita sayangi seperti orang tua atau pacar sendiri. Nah, jadi sampai nggak punya pacar, Wah. ada yang ngebut, sambung. Oh, berarti bela diri ini harus dikit-dikit ribut ya? Iya ora, ya tadi Bapak jelaskan berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Kalau sampean benar ya sampean gelut gak masalah Mas. Gelut menjunjung tinggi kebenaran, hantam.
Kalau salah ya Iya, Pak. meminta maaf. Siapa? Minta maaf sama orang yang Mas Ria aja belum paham. Coba. Mantap. Coba. Mas Ria belajar jangan ketawa-ketawa ya. Ya, Pak. Kalau kayak gini Bapak besok untuk pertemuan selanjutnya nggak usah masuk aja. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Nggak berani. Ya. Ya, Pak. Selanjutnya pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Bertanya, Bapak. kalau bisa bertanya terus. Udah paham, Pak? Belum paham. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk Pancasila itu Waduh, Pak, tadi Pak ulang. Ulah. Coba ya. Biar yang gampang kau jawab ya. Ya bebas, kamu susah pun dijawab. Ah. Ya Bil, bertanya apa? Untuk menjadi adesep pesilat itu harus berlatih berapa lama, Pak? Ya kalau pelatih silat tuh beda-beda Mas ya, beda organisasi, beda pola latihan lamanya. Kalau khususnya untuk Bapak tersendiri kebetulan mengikuti organisasi pencaksilat Persaudaraan Setia Ternate Mas. Iya, Pak. Kalau di PSHT itu Mas paling sebentar 1 tahun. Kalau atlet, Mas Ria tuh ikut atlet tadi? Dulu, Pak. Dulu pernah? Gimana latihannya Mas? Keras, Pak. Keras ya? Untuk lamanya gimana? 3 tahun, Pak. 3 tahun? Ya. Ya beda-beda ya. Kalau atlet itu menjunjung badan, besok misalnya kita punya event untuk mewakili daerah atau provinsi, nah itu maka latihan cukup lama. Tapi kalau di Persaudaraan Setia Ternate tidak lama ya, cuma setahun. Setahun tapi latihannya ya jangan ditanya Mas. Sampean bisa ya Mas Riyadu gimana dulu keluar kenal apa? Keras, Riyadu keras. Ya. Persaudaraan Setia Ternate itu banyak Mas. Pak, Ya, jadi di dalam organisasi itu punya tingkatan sendiri ya, Pak? ya. Seperti taekwondo kan ada sabuknya. Iya Mas, beda-beda. Kalau taekwondo tuh beda sendiri Mas. Kalau taekwondo tuh lebih kayak gimana Mas? Beda Mas, taekwondo tuh nggak masuk IPSI. Ya maksudnya pesilat itu ada tingkatan, Iya. ada sabuknya juga. Kalau IPSI itu Mas, IPSI itu yang bisa ditaruhkan. Seperti kalau taekwondo kan cuman kayak seni Mas, kayak macain apa, loncat-loncat, tendangan. Kalau IPSI itu yang lebih ke bela diri sambung. Misalnya Riyadu pernah diajarin sambung. Pernah, Pak. Nah, sambung tuh Mas yang untuk event-event pencak, gelut, mewakili provinsi. Apalagi yang belum paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sepertinya materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini sepertinya sudah cukup. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Kalau bisa berangkat semua, biar besok bisa Bapak kasih teknik-teknik semuanya untuk materi-materi untuk UAS. Baik anak-anak, sepertinya untuk materi pertemuan hari ini sudah cukup. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kalau bisa masuk semua ya. Ya, Pak. Ya. Ini soalnya buat UAS. Oh iya, Pak. Mungkin ya cukup ini yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada salah ucap atau salah perbuatan, ya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum bubar, alangkah baiknya berdoa. Silakan untuk ketuanya disiapkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut aturan dan kepercayaan masing-masing. Doa. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan anak-anak pulang. Hati-hati, jalan ya dulu.